Baptis dan Gidi. Ini satu kegerakan yang luar biasa dan saya percaya bahwa inilah memulai sesuatu untuk kebangkitan di Papua. Dan terima kasih. Terima kasih Kakak Pendeta Beni, Ketua Sinode Kini untuk sama-sama dengan saya di sini. Kakak yang satu tidak ada di Indonesia, ada di negara orang lain, jadi maaf tidak bersama-sama dengan kami di sini. Tapi mewakili sudah berdoa tadi, yang suaranya yang tadi kita sudah dengar. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Ketua Pemuda Gidi, Ketua Pemuda Kimi dan Baptis yang punya rencana untuk menyelenggarakan kesempatan ini luar biasa. Terima kasih juga untuk pelayan jemaat di sini yang menyiapkan tempat ini untuk kita mau memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua tema yang ada di sini, dua ayat yang ada di sini. Mungkin dari ayat yang ada di sini saya akan bicara sedikit tentang pendahuluan, tetapi penggabungan dari ayat yang di atas Yesaya dengan ayat yang di bawah, saya mau ingin berbicara sedikit bagaimana supaya generasi ini tidak takut untuk maju di negeri ini dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang di atas itu di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-1 di sana katakan, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelemahan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Ibu adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para misionaris yang dulu mereka mau datang ke Papua walaupun mereka punya denominasi masing-masing, tetapi mereka masuk dalam satu lembaga atau satu LSM yang dibuat oleh badan misi di Eropa di sana. Kalau kami di gereja Giri seperti RPMO, APCM dan UFM dan juga kami di CMA dan Baptis, mereka sebenarnya satu, tetapi untuk sebelum mereka mencapai di Papua, mereka ingin untuk jangkau kami di Papua, mereka bersatu dulu baru masuk. Mereka tidak datang sendiri-sendiri. Dan itu buktinya luar biasa. Hari ini kami lakukan juga hari ini karena mereka bersatu. Karena negeri ini pernah dijangkau setelah mereka bersatu dari Eropa, baru mereka melihat di sini. Maka memang harus kita mau merubah di negeri ini harus bersatu. Dan saya setuju dengan tema untuk hari ini. Amin. Amin. Tapi kami mau ada masalah banyak di negeri ini yang kita mengerti. Bapak Ibu, adik-adikku generasi masa depan yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat dalam situasi tahun sebelum tahun masuk tahun 2000, dari tahun 19 sekian 340 setelah Indonesia merdeka dan sampai dengan 40-an, 50-an, 60-an, sementara di bangsa ini di pulau-pulau lain sementara ada di dalam Orde Lama dan Orde Baru, situasi itu bergantian pemimpin ke pemimpin, perang di mana-mana terjadi. Dalam situasi itu kami khusus untuk di negeri ini, di tanah ini, di Papua, sementara Injil itu diproklamasikan di daerah-daerah gunung dan itu dibawakan oleh misionaris untuk di sini. Dan kami diarahkan, kami dulu tidur di atas. Saya selalu katakan bahwa saya berterima kasih untuk kepada para misionaris karena kami tidur di atas pohon, mereka yang kasih turun. Kami di balik gunung, kami tidak tahu di pulau yang lain, daerah yang lain, mereka memperkenalkan bahwa kami tidak sendirian, kami negeri yang besar dan ada dunia lain yang sedang menyembah kepada Allah. Dan itu hanya Injil yang bisa jangkau dan mereka bisa menjangkau kami. Dalam suasana hidup seperti itu, dalam situasi itu, saudaraku, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita persoalan ini kita hadapi. Kenapa pemuda, katakan pemuda bangkit bersatu untuk menjadi terang? Karena rupanya ada kegelapan yang terjadi di negeri ini. Padahal terang itu sudah membawa di negeri ini sudah sekian tahun yang lalu. Terang itu yang membuat saya dengan saudara ada di sini. Tapi kenapa hari ini lagi ada tema membuat harus terang? Berarti ada masalah bukan? Berarti ada persoalan bukan? Berarti ada sesuatu yang tidak beres bukan di negeri ini? Itulah sebabnya tema diberikan hari ini. Pemuda harus bangkit menjadi terang. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu saya mau ikuti dari tahun ke tahun ini. Saya lihat sendiri bahwa mulai dari tahun 2000 sampai 2005, ya saya pernah membaca satu buku, ini strategi yang dibuat
untuk dari tahun 1995 sampai 2050 untuk negeri ini. Saya pernah baca, masih pernah baca buku itu, menceritakan saya nyeri. Waktu saya baca buku itu, saya seperti gelisah sekali karena mereka katakan begini, negeri ini walaupun Injil pernah jangkau sekian puluhan tahun yang lalu, tetapi buku itu menceritakan bahwa dari 1995 sampai dengan 2050, tahun 2050 kalau Tuhan belum datang, maka orang hitam, orang keriting akan menjadi teroris terbesar di Asia Pasifik. Buku itu menulisnya. Teroris terbesar di Asia Pasifik, perampok terbesar di Asia Pasifik, pencuri terbesar di Asia Pasifik, pemberontak terbesar di Asia Pasifik. Buku itu menceritakan bahwa mencapai tahun 2050, dan untuk mencapai 2050 visi itu, strategi itu, yang tulisan itu, kerja keras. Mereka kerja keras. Karena itu pemuda harus bangkit untuk melawan itu, bangkit untuk menyatakan itu, bangkit untuk memundurkan strategi itu. Karena mereka ada rencana dalam buku itu, dan kami ikuti. Dari tahun mulai 2000 sampai dengan 2005, saudaraku, 5 tahun itu yang namanya yang terjadi di bangsa ini adalah reformasi politik. Waktu reformasi politik terjadi, di mana-mana orang sudah mulai angkat suara. Orang Papua ingin lepas dari NKRI, orang Ambon ingin lepas dari NKRI, orang Aceh mau ingin lepas dari NKRI. Dulu tidak ada seperti itu, tapi Republik ini bukan namanya reformasi politik. Dan semua orang Papua kita berbondong-bondong, termasuk saya bicara hari ini, semuanya kita berbondong-bondong ke sana. Kami pikir reformasi politik itu akan bagus. Kami pikir saya tidak akan dibunuh. Saya pikir saya tidak akan diikat. Saya pikir saya tidak akan masukkan dalam tahanan. Setelah 5 tahun saya ada di sana, setelah buka namanya reformasi politik, lalu apa yang terjadi? Orang Papua masuk tahanan, Papua masuk tahanan, dibunuh, diancam, dan sampai dengan hari ini kami tidak tahu kalau itu akan terjadi seperti itu. Itu adalah masuk di dalam strategi yang tadi 2050. 5 tahun dia selalu berubah. Tapi setelah tahun 2005 sampai dengan 2010, apa yang terjadi, adik-adik? Yang setelah reformasi politik terjadi, orang sudah berteriak di mana-mana. Akhirnya di tengah-tengah berteriak di mana-mana, banyak orang datang di negeri ini, dan pelacur-pelacur datang di negeri ini dan dia kuasai. Sementara kami ada dalam gemetar, sementara kami diikat dan dibelenggu, akhirnya banyak pelacur yang datang di negeri ini dan dia kuasai. Tetapi saudaraku, dia tidak mau tahu, dia terus kejar. Akhirnya dari tahun 2000 sampai dengan 2005 terjadi, dan 2005 sampai dengan 2010 itu apa yang terjadi, adik-adikku yang dikasih Tuhan, bukan lagi reformasi politik, tetapi namanya yang terjadi reformasi peluncuran media. Peluncuran media di Papua, media luar biasa. Di mana-mana Anda punya HP-HP yang sekarang ini ada, di laptop-laptop di mana-mana, film-film porno di mana-mana. Generasi muda moralnya hancur, moralnya tidak lagi ada dalam gereja, moralnya tidak lagi mempertahankan seperti yang dulu. Tapi mengapa hal ini terjadi? Luar biasa. Negeri ini dihancurkan oleh karena media. Negeri ini dihancurkan karena moralitas. Bagaimana kita mau mempertahankan bangsa ini ke depan? Bagaimana negeri ini, Papua, dikatakan Papua milik Kristus, sedangkan moral kita sendiri, kita sudah dihancurkan oleh karena reformasi namanya pengaruh eksternal. Dan akibatnya apa yang terjadi? Suami istri terjadi perceraian, suami bekerja sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Supaya suami istri bisa terjadi perceraian, maka banyak pemekaran kabupaten yang datang di negeri ini. Banyak orang Papua juga yang minta, padahal kekayaannya luar biasa. Dikasih kabupaten banyak. Suami kerja di kabupaten yang lain, istri kerja di kabupaten yang lain, anak kerja di jalanan. Tapi itu sudah ada di dalam strategi. Yang buku yang tadi saya bilang baca itu sudah ada di dalam strategi. Namanya reformasi peluncuran media. Memang media itu hal yang baik. Media baik untuk memperkenalkan pekerjaan Tuhan. Media baik untuk memperkenalkan dunia yang lain. Apa saja yang harus kita sampaikan. Tapi yang paling buruk di dalam generasi kita adalah generasi masa depan Papua mulai hancur. Ya. Kenapa orang pemuda-pemudi sekarang, kenapa orang minum?
Itu bukan budaya kita. Kenapa orang gampang sekali narkoba? Kenapa orang gampang sekali isap untuk aibon? Kenapa orang untuk mulai isap itu ganja? Dan itu bukan bagian kita. Itu sudah ada di dalam strategi, sudah dimasukkan. Kalau ada orang popo di dalam itu, mereka katakan tepuk tangan, mereka bilang strategi kita sudah lolos, sudah sukses, kita sudah tamat karena kita sudah punya rencana itu, dan mereka harus ada di 2010. Kemudian 2010 sampai dengan 2005, 5 tahun. Apa yang terjadi saudaraku? 2010 sampai dengan 2005 itu namanya reformasi sukuisme. Bukan hanya pengaruh eksternal, reformasi sukuisme. Sukuisme ini terjadi di mana-mana. Dari gara-gara pemekaran desa, pemekaran kabupaten, pemekaran distrik, sukuisme. Gara-gara mau jadi DPR, sukuisme. Mau jadi bupati, sukuisme. Adik kakak baku bunuh, baku pukul, sampai dengan tidak ada sesuatu yang tidak baik. Semuanya baku pukul, sampai perang baru dia bisa menang. Ini terjadi, orang Papua sementara berkelahi satu sama lain, baku bunuh satu sama lain, om dan anak, istri. Mungkin istri punya om mau jadi DPR, tapi suaminya dukung yang lain. Dia bilang, hari ini saya tidak akan bakar ubi untuk kamu karena kau tidak dukung saya punya orang. Tapi orang yang bikin strategi ini dia tertawa karena kita sudah tamat, lolos karena bagian itu. Jadi 2010 sampai 2015 itu masuk di dalam namanya sukuisme. Jadi sukuisme, karena orang Papua lebih banyak berdiri untuk sukuisme, makanya untuk bersatu sulit. Karena negeri ini bisa melawan kalau orang bersatu. Amin. Negeri ini bisa amankan kalau semua orang Papua bersatu. Negeri ini bisa didengar kalau orang Papua bersatu. Karena itu tidak ada orang lain yang datang dari mana-mana, dari pulau lain mengatakan, hai kamu bersatu. Tidak bisa, harus kamu sendiri melakukan bersatu. Dan ini adalah waktunya untuk kita bersatu bersama. Kesatuan sangat penting untuk kita berjalan bersama-sama. Tapi saudara, adik-adikku yang dikasih Tuhan, setelah tahun 2015, sekarang setelah reformasi politik dan reformasi peluncuran media, kemudian kita lagi datang reformasi sukuisme. Sekarang 2015 sampai dengan 2020 kira-kira apa yang terjadi? Dan adalah strategi yang sekarang terjadi di negeri inilah 2015 sampai dengan 2020 yang sekarang yang jalani adalah namanya reformasi agamaisme. Mereka bilang agama ini yang benar, yang ini tidak benar. Yang ini yang suci, yang ini tidak suci. Yang ini adalah mayoritas, yang ini minoritas. Amin. Luar biasa bukan? Tapi tidak apa-apa. Tapi pemuda harus melihat ini. Tidak apa-apa. Tapi pemuda harus nangkap ini. Tidak apa-apa. Tapi pemuda harus mengerti tentang situasi ini. Dan selama 5 tahun ini kita akan jalan. Dan di koran, di media kemarin saya merontak sedikit waktu setelah saya khotbah di sana. Banyak wartawan datang wawancara dengan saya. Mereka bilang, Pak Pendeta, bagaimana? Semua orang-orang pembesar-pembesar di Papua ini mereka bilang, hari Idul Fitri yang kemarin tahun yang lalu kasus Tolikara tidak bagus. Jadi mereka bilang koran semua mereka kasih keluar komentar semua mereka katakan bahwa hari tahun ini untuk besok hari teman-teman punya agama itu yang ibadah itu akan aman. Mereka semua katakan bahwa jangan terjadi seperti Tolikara, jangan terjadi seperti Tolikara, jangan terjadi seperti. Sekarang pertanyaan, yang Tolikara itu siapa yang bikin kacau? Yang bikin kacau siapa? Yang bikin kacau siapa? Orang ini? Orang baptis? Ya, kami diajarkan firman Tuhan tentang lemah lembut.